Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu harap kita semua selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hari ini Ibu akan memberikan pembahasan tentang PowerPoint yang sudah saya kasih pertemuan sebelumnya, yaitu yang hari Senin tanggal 20 Juli 2020. Materi pertama kita yaitu adalah teks deskripsi. Kita menuju ke kompetensi dasar yang pertama. Kompetensinya adalah mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek yang didengar ataupun yang dibaca. Nah, sekarang kita ke pengertian dari teks deskripsi terlebih dahulu. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran dari suatu objek, tempat ataupun peristiwa kepada para pembaca ataupun para pendengar secara jelas dan terperinci. Jadi, teks deskripsi itu adalah teks yang isinya itu penggambaran secara jelas dan terperinci tentang suatu objek ataupun tempat atau peristiwa yang telah terjadi. Nah, begini contohnya. Ibu punya salah satu objek yang akan kita deskripsikan ya. Ini adalah kacamata, seperti bisa kalian ketahui ini adalah kacamata. Nah, saya akan memulai untuk mencoba mendeskripsikannya. Ini adalah kacamata. Kacamata memiliki warna yaitu abu-abu. Kacamata memiliki tangkai, dua tangkai yang ada di sisi kanan dan di sisi kiri. Kacamata memiliki lensa. Lensanya berada di sisi kanan dan sisi kiri. Kacamata fungsinya untuk membantu penglihatan dari seseorang yang memiliki keterbatasan. Nah, itu adalah contohnya. Jadi, mendeskripsikan kacamata ini, Ibu menjelaskan, menggambarkan secara terperinci tentang objek ini. Nah, pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri sesuatu yang dideskripsikan oleh penulis. Jadi, dengan hanya mendengar deskripsi dari seseorang tanpa melihatnya secara langsung, itu sudah dapat memahaminya. Nah, itu adalah fungsinya deskripsi. Kita ke ciri-cirinya teks deskripsi ya. Yang pertama, teks deskripsi itu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, teks deskripsi itu melibatkan kesan indera. Alat indera kita ada berapa? Ada 5 ya. Jadi melibatkan kelima alat indera, boleh dipakai salah satu atau semuanya juga boleh, sehingga gambaran objeknya itu menjadi jelas. Untuk ciri yang ketiga adalah membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Jadi meskipun tidak melihat secara langsung, oh kacamata itu kacamata yang seperti itu, tapi setelah dideskripsikan oleh yang menuliskan teks deskripsi itu, orang yang mendengar atau membacanya itu sudah mempunyai bayangan atau angan-angan. Oh, ternyata kacamata itu seperti itu bentuknya. Oh, ternyata kacamata itu memiliki fungsi yang seperti itu. Nah, itu adalah ciri dari teks deskripsi. Sekarang ciri yang terakhir, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Jadi semuanya dideskripsikan, dirincikan. Seperti warnanya, seperti ukurannya seperti apa, bentuknya dan keadaannya. Seperti warnanya yaitu abu-abu, kemudian ukurannya bagaimana, bentuknya seperti apa, keadaannya bagaimana, apakah masih bagus, masih layak. Nah, itu adalah menjelaskan harus secara terperinci. Itu adalah teks deskripsi. Tujuan dari teks deskripsi adalah membuat pembaca seakan-akan berada di tempat kejadian, ikut merasakan, ikut mengalami, melihat, dan mendengar mengenai satu peristiwa atau adegan. Ini contohnya, ibu habis dari bepergian, ibu ambil contoh, ibu habis dari Monas. Nah, kalian belum
pernah ke Monas. Jadi ibu akan mendeskripsikan Monas itu seperti apa, bentuknya seperti apa, di sana ada apa saja, objek apa saja yang diamati. Nah, itu melalui apa yang ibu ungkapkan, kalian tuh seakan-akan berada di Monas itu. Ya, itu adalah teks deskripsi. Jadi seolah-olah kalian berada di tempatnya dan melihat secara langsung, meskipun kenyataannya hanya membaca teks deskripsinya saja atau hanya mendengarkan dari orang yang sedang mendeskripsikan Monas. Itu adalah tujuannya dari teks deskripsi. Sekarang kita ke jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks. Jadi dia itu yang merupakan teks deskripsi, bukan bagian dari teks lain. Yang kedua itu adalah teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Misalnya teks deskripsinya itu ada di dalam cerpen, teks deskripsinya itu ada di dalamnya sebuah iklan. Nah, itu berarti teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks yang lainnya. Nah, sekarang kita ke ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan sinonim. Sinonim yang bermakna khusus. Sinonim itu persamaan kata. Jadi menggunakan kata-kata yang memiliki persamaan yang bermakna khusus. Contohnya, kata baik kita khususkan. Baik itu kan ada beraneka macam, baiknya yang seperti apa itu kan banyak sekali macamnya. Nah, itu bisa dikhususkan, bisa berupa ramah, sopan juga bisa. Nah, itu jadi kata baik kita cari kata khususnya. Nah, kemudian misalnya lagi saya kasih contoh bergerak. Nah, bergerak itu adalah kata umum. Kita cari kata khususnya. Contohnya itu adalah melambai-lambai, menggoyang-goyangkan. Nah, itu adalah kata khusus. Untuk ciri penggunaan bahasa yang kedua, kalimat berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan. Contohnya adalah ibuku orang yang sangat baik. Nah, itu dijelaskan secara terperinci, baiknya itu seperti apa. Nah, itu harus diungkapkan. Jadi bisa dikonkretkan lagi, dia berusaha menolong semua orang. Nah, itu kan baik. Dia ramah. Nah, itu juga merupakan dari baik. Dia tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, itu adalah rincian dari kata baik. Untuk yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan emosi yang kuat. Contohnya ada kata baik. Nah, baik itu kita ambil emosi yang kuat. Mana? Misalnya tulus, ramah, penuh kasih. Nah, itu adalah contohnya. Kemudian yang keempat, menggunakan majas. Majas itu adalah gaya bahasa yang tujuannya untuk memperindah kalimat. Jadi menggunakan majas perbandingan, membandingkan suatu hal. Contohnya, batu karang besar siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Nah, itu yang dibandingkan. Nah, itu ciri penggunaan bahasa dari teks deskripsi. Nah, kemarin sudah dikerjakan tugasnya. Sudah saya bagikan satu buah teks deskripsi dengan judul Si Bagas Kelinciku. Kemudian ada 4 soal yang kalian harus jawab dari objek apa yang dideskripsikan. Jadi dibaca terlebih dahulu teks deskripsi itu, Si Bagas Kelinciku dibaca dulu secara teliti dan seksama, kemudian dijawab objek apa yang dideskripsikan, kemudian tujuannya dituliskan teks deskripsi itu apa. Kemudian nomor 3 itu dituliskan kalimat yang membuat kamu seakan melihat, mendengar, dan merasakan objek yang dideskripsikan. Kemudian yang terakhir, kalian diharuskan untuk mencari kata khusus pada teks deskripsi tersebut. Nah, untuk yang sudah mengumpulkannya, sudah saya nilai, sudah saya input ke buku nilai. Bagi yang belum mengumpulkannya, silahkan segera dikerjakan dan dikumpulkan. Jika ada pertanyaan, kalian boleh menghubungi saya lewat WhatsApp pribadi saya. Tolong dicatat ya nomornya 085 2363 12342. Nanti kalian bisa menghubungi saya untuk menanyakan materi-materi yang mungkin masih belum kalian pahami.
Ya sudah, itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.